Hey antek-antek asing, saya baru saja mendapat kabar jika pecahan elemental Boboiboy sedang bertarung melawan makhluk jahat yang diduga berasal dari negara paling terisolasi dan terkenal dengan kediktatorannya, yaitu Korea Utara. Apakah Kim Jong-un selaku pemimpin negara ini punya peran andil dalam bencana ini? Atau justru ada pihak asing yang sengaja membuat rusuh dengan memanfaatkan pemerintah Korea Utara? Misteri ini harus segera kita ungkap kebenarannya, teman-teman. Yoi guys, kali ini kita akan membahas keberadaan jejak abang-abangannya para pecahan elemental Boboiboy, yaitu Boboiboy Gentar. Kuasa yang katanya bisa menggetarkan badan dan melemahkan lutut. Dia terbentuk dari gabungan fusion antara Boboiboy Gempa dan juga Halilintar. Jadilah si abang gentar ini. Nah, karena ini adalah gabungan elemen, pastinya sifatnya juga disatukan, teman-teman. Halilintar yang punya sifat tidak sabaran dan Gempa dengan sifat tenangnya menjadikan Boboiboy Gentar ini mempunyai sifat dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sangat berenergi tapi agak tengil dan sombong. Intinya dia sangat strong, bahkan disebut-sebut dia punya role khusus yaitu tanker dan support. Karena kekuatan dia berspesialis dalam menyerap serangan lalu dikonversikan menjadi sumber energi. Memang abang gentar ini terlalu sigma dan mewing. Oke, sudah cukup perkenalannya, langsung saja kita mulai penyelidikannya. Let's go! Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang bukti jejak keberadaan Boboiboy Gentar di dunia nyata, kita harus tahu terlebih dahulu tentang alasan yang melatar belakanginya. Nah, seperti biasa, ini semua karena si alien kepala kotak adudu yang menjadi penyebabnya. Dia diketahui bekerja sama dengan pihak Korea Utara untuk membuat senjata bioteknologi yang dimana bagi kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Pihak Korea Utara bisa mendapatkan senjata yang sangat kuat, sedangkan Adudu bisa menggunakannya untuk mengalahkan Boboiboy di dunia kita. Jadi senjata bioteknologi apa sih itu? Apakah semacam virus atau patogen yang sangat mematikan? Ternyata bukan ya teman-teman. Ini jauh-jauh lebih mengerikan, yaitu ular raksasa penguasa lautan yang disebut dalam legenda dengan nama Jormungandr. Oke, sebagai bukti ini adalah rekaman video amatir yang bisa membuktikan apa yang saya katakan tadi. Jadi langsung saja kalian lihat. Wah, kalian tengok itu. Video tadi direkam oleh seseorang yang saat itu sedang berada di sekitar pantai di Pulau Pengyongdo. Ini dia pulaunya, teman-teman. Nah, pulau ini adalah pulau di Korea Selatan yang paling dekat dengan wilayah Korea Utara. Dan terlihat jelas dari kejauhan sosok makhluk berbentuk ular raksasa seperti sedang keluar dari dalam badai di sekitar perairan Laut Kuning ini.
Lalu tidak lama setelah itu terlihat juga di sekitarnya terdapat pesawat luar angkasa si alien kepala kotak adudu yang sedang melayang statis di udara. Jadi sangat besar kemungkinan si adudu inilah yang sudah membangkitkan atau mungkin membuat ular biasa bermutasi menjadi sesosok Jormungandr di dunia nyata. Tentunya dengan menggunakan teknologi rekayasa genetik. Alamak, ngeri juga si alien hijau ini ya. Intinya, ular raksasa ini akan menjadi bencana tingkat tinggi jika tidak segera dihentikan. Tapi tenang saja teman-teman, hero kita semua akan datang untuk mengatasi masalah ini. Siapakah dia? Baik semuanya, ya sudah pasti hero yang akan menghentikan keganasan Jormungandr di lautan ini adalah Boboiboy Gentar. Bukan tanpa alasan kenapa saya berkata demikian, karena seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, posisi pecahan elemental Boboiboy yang paling dekat dengan lokasi Jormungandr saat ini adalah Boboiboy Halilintar berada di Cina dan juga Boboiboy Gempa berada di Jepang. Jadi mereka tinggal menyeberang pulau saja dan lalu bergabung menjadi elemental fusion Boboiboy Gentar, tepatnya di sekitar wilayah Korea Selatan ini. Oke, agar kalian semua semakin yakin, saya akan tunjukkan bagaimana penampakan asli Boboiboy Gentar di dunia nyata. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu kan? Jadi lokasinya itu masih berada dekat dengan Pulau Pengyongdong, tepatnya di pulau kecil ini teman-teman. Kira-kira di sekitar titik koordinat ini. Baiklah, mari kita coba turun di sini dan oh my tralala, itu dia penampakan paling jelas Boboiboy Gentar di dunia nyata. Wah, sangat realistis sekali bukan? Dimulai dari bagian outfitnya yaitu baju kuning dan merah. Lalu topi terbaliknya dengan tambahan logo Gempa dan Halilintar di depannya. Tidak ketinggalan juga nih jam kuasa elementalnya. Dan terakhir dua senjata khasnya yaitu palu gentar dan juga gauntlet gentar. Semua itu bisa memperkuat bukti jika pria ini tidak lain adalah si Boboiboy Gentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah sesuai dengan bayangan atau ekspektasi kalian jika Bro Gentar ini memang sangat handsome dan keren bahkan di dunia nyata sekalipun? Nah, silakan berpendapat di bawah teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita coba geser ke arah belakang dan oh hell no, demi apapun makhluk itu terlihat sangat-sangat mengerikan. Damn, sialan, besar banget dia. Apakah hewan mutasi memang bisa berubah menjadi sebesar ini? Entahlah teman-teman, kita tidak tahu sebenarnya rahasia apa antara Adudu dan pihak Korea Utara untuk menciptakan makhluk tiruan ini. Yang jelas, lihatlah teman-teman, bagaimana Jormungandr tersenyum seolah-olah dia menyadari jika pria kecil inilah yang akan menjadi lawannya. Wah, lihat, sepertinya dia sangat meremehkan Boboiboy Gentar hanya karena jarak ukuran dia yang 10 kali lipat lebih besar. Haha, sepertinya beliau tidak tahu kekuatan apa yang Bro Gentar punyai. Baik teman-teman, terakhir kita akan bahas tentang bagaimana caranya Boboiboy Gentar mengalahkan Jormungandr di dunia kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ukuran ular ini luar biasa sangat besar sekali. Jadi rasanya tidak mungkin Boboiboy Gentar hanya akan memakai palu dan gauntletnya saja untuk bertarung melawan Jormungandr. Nah, inilah kenapa Boboiboy Gentar kemudian memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh makhluk ini. Kesalahan apakah itu? Jadi seperti ini ceritanya. Setelah kebangkitannya, Jormungandr ini terus-menerus merusak kapal laut yang lewat di sekitar Laut Kuning ini. Jadi banyak kapal laut yang tenggelam teman-teman. Oke, berikut ini adalah salah satu peristiwa yang berhasil terekam oleh kamera. Langsung saja kalian lihat.
Yap, benar sekali. Kapal-kapal yang karam itulah yang dimanfaatkan oleh Boboiboy Gentar, teman-teman. Dia mengambil banyak part, kepingan logam, dan juga teknologi di kapal laut itu. Lalu digabung menjadi satu kesatuan utuh dan terciptalah robot raksasa canggih yang dinamai dengan Mecha Gentar. Ya, ini adalah salah satu efek dari kekuatan Boboiboy Gentar, yaitu magnet. Dengan perpaduan Boboiboy Gempa yang mampu mengontrol partikel unsur logam alami di dalam tanah dan juga Boboiboy Halilintar yang bersifat electricity, jika keduanya digabung akan menghasilkan medan magnet. Inilah yang membentuk Boboiboy Gentar dalam menciptakan robot raksasa tempur yang terbuat dari sisa-sisa logam bangkai kapal laut yang karam. Sangat menarik sekali, bukan? Oke lah, agar semuanya menjadi jelas dan saya tidak terdengar seperti orang yang sedang yapping saja, inilah dia bukti rekaman video paling jelas yang bisa menunjukkan momen luar biasa saat Mecha Gentar muncul untuk melawan si penguasa lautan ini. Langsung saja kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Now little bit to starboard. Melvin, very good. Little bit. Gila cool. Video amatir tadi dengan jelas memperlihatkan sosok mengerikan dari Jormungandr yang awalnya ingin merusak kapal si perekam. Tapi rencana itu kemudian kandas karena setelah itu muncullah sosok robot raksasa dari dalam laut. Yap, itu sudah pasti adalah Mecha Gentarnya si Boboiboy Gentar. Lihat, sangat-sangat percis sekali, bukan? Ini sangat real, no fake, teman-teman. Dan ya, setelah itu, karena dia tahu jika Mecha Gentar punya ukuran yang sepadan dengan dirinya, Jormungandr kemudian memilih melarikan diri saja daripada melawan sia-sia. Dasar ular badut pengecut.